Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Diya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala apa yang Allah kehendaki. Pada sore hari ini, masjid yang biasanya kita duduk sholat, ya duduk ataupun sebelumnya kita sholat lalu duduk mendengarkan kajian, ada terasa angin yang membuat dingin dan sejuk berada di dalam masjid. Hari ini Allah beri kita cobaan. Ya. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak cobaannya lalu mengikuti kajian, makin banyak pahalanya. Betul Pak? Ya kan? Oh, panas di masjid nih. Ada pengajian pula. Saya ikutlah pengajian. Saya akan lawan apa yang hati saya inginkan. Kalau hati kita kan menginginkan suasana ini adalah sejuk. Namun subhanallah, ternyata di pusat PLN sendiri listrik pun mati. Berarti kita tetap bersandar kepada Allah. Betul Pak ya? Tidak bersandar kepada tembok. Mohon maaf Pak. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita syukuri dengan alhamdulillah. Salawat bering salam. Jadi kalau apa yang kita rasakan ini begitu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya kan? Saat kemarin ber-AC enak, kita ucapkan alhamdulillah. Pertanyaannya, apabila kondisi seperti ini, apakah kita ucapkan alhamdulillah juga? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi, karena yang berkehendak adalah Allah. Ya, salawat bering salam kita junjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalaulah Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Diya merasakan panas, tentunya saya lebih merasakan panas karena harus mengangkat suara dan tenaga untuk mengeluarkan suara. Jadi mudah-mudahan ini menjadi catatan amalan kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amal kita di sini akan menjadi tambahan kebaikan kita di akhirat insyaallah. Bapak Ibu jamaah Ad-Diya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian sirah yang diamanahkan kepada saya pada pertemuan yang lalu, bagaimana usaha kaum kafir Quraisy untuk mencemarkan nama baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah kepemimpinan seseorang kafir Quraisy, tokoh Quraisy yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Al-Walid. Dikumpulkan orang-orang untuk sepakat mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam gila, majnun, tukang sihir, penyair, dukun. Walaupun mereka dalam hati itu ada kontradiksi dengan kata-kata yang akan mereka keluarkan ini. Kenapa? Dibilang gila, Nabi Muhammad tidak gila. Dibilang tukang sihir, Nabi Muhammad bukan tukang sihir. Dan mereka tahu yang namanya tukang sihir itu seperti apa. Penyair, mereka tahu bagaimana penyair. Mereka adalah orang Arab yang bisa membedakan antara syair dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibilang dukun, dukun lagi mereka tahu. Jadi pada dasarnya ada kontradiksi, ada perlawanan pada diri mereka. Kata yang kita keluarkan ini nggak cocok. Bahkan itu ditegaskan oleh pimpinan mereka yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Nggak ada yang cocok ini, tapi sepertinya yang dekat tukang sihir lah. Jadi kita sepakat sebarkan nanti. Pertama waktunya waktu haji, ya. Yang kedua kita sepakati kata yang kita sebarkan. Maka disepakati adalah tukang sihir. Kenapa tukang sihir? Karena lebih dekatlah
Karena Muhammad ini, kata pembesar Quraisy itu, bisa memisahkan antara saudara dengan saudara yang lain, antara anak dengan orang tuanya. Udah, berarti dia adalah tukang sihir. Maka sepakatlah ini. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kesepakatan lalu dilaksanakan. Namun apa yang tersebar saat kesepakatan sudah disepakati, ternyata yang tersebar semuanya, padahal mereka sepakat tukang sihir, namun semuanya keluar. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, tukang sihir, Muhammad Syair, penyair, Muhammad Kahin, dukun, keluar ini semuanya. Sehingga datang masa haji ataupun musim haji, orang-orang datang, pembesar-pembesar Quraisy dan orang-orang yang benci dengan Nabi Muhammad SAW menyebarkan kepada orang-orang yang datang, ihzar, hati-hati, itu ada namanya Muhammad, itu gila dia. Itu hati-hati Muhammad itu, dia membawa dongeng-dongeng yang dia tulis lalu dia sebarkan. Itu ada yang Muhammad tukang sihir, itu Muhammad, Masya Allah, Masya Allah. Setiap orang yang datang disampaikan hal seperti itu tentang Muhammad SAW. Ibarat kata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara hukumah, bahasa Arabnya hukumah pemerintahan, ya, mereka berjumlah sekitar 250 ribuan orang kafir Quraisy saat itu. Jadi secara general, ya, secara pemerintahan membenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau ada pers, ya, jurnalistik atau jurnalis, mereka akan menulis tentang ini juga. Ada pembesar-pembesar yang terkemuka, mereka juga menyebarkan tentang hal ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bayangkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu dengan pengikutnya belum begitu banyak, namun tetap tegar menyampaikan dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika berjalan Nabi Muhammad lalu orang mendekati, Majnun, gila. Lalu mungkin ada anak kecil yang mengatakan, engkau yang gila itu ya. Masya Allah. Ternyata kita lihat dampak positif dari pencemaran nama baik. Yakin kita akan kebenaran itu, maka pegang teguh dan terus lakukan. Hati-hati bagi orang yang memutarbalikkan kebenaran. Siapapun, ya, siapapun. Mungkin ada orang alim, ya, alim, bisa jadi. Ada orang yang memutarbalikkan kebenaran. Ada politikus yang memutarbalikkan kebenaran. Kenapa? Karena kebencian, nafsu yang ada di dalam diri ini membuat dia benci sehingga kebenaran itu dibolak-balikkan. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf nih suara saya agak tinggi karena tidak ada mic. Makanya suara saya tinggi. Biasanya kalau sudah tinggi ini frekuensinya ataupun lamanya tak selama yang sebelumnya. Dan saya juga memaklumi Bapak Ibu yang hadir di dalam masjid menahan suasana seperti ini, tapi yakinlah karena Allah kita dapat pahala. Maka Rasulullah terus melakukan dakwahnya. Tak mengabaikan apa yang mereka lakukan dalam kesatuan daripada orang-orang kafir Quraisy untuk menyebarkan Nabi Muhammad SAW, maka kita lihat dampak daripada usaha pencemaran nama baik. Dan itu berlaku menurut saya, berlaku di zaman Rasulullah SAW, berlaku juga di masa kita sekarang. Jikalau kebenaran itu, yakin kita akan kebenarannya, ada orang berusaha untuk memutarbalikkan dan kita tetap dalam kebenaran itu, yakinlah kebenaran ini akan terus berkembang. Jikalau seorang ulama besar, dia yakin akan kebenaran, lalu disampaikan kebenaran itu, lalu ada orang-orang yang benci memutarbalikkan kebenaran tersebut, maka yakinlah ulama ini yang berpegang teguh dengan kebenaran akan Allah muliakan, sampai pun seluruh manusia tidak memuliakannya, karena dia telah memuliakan perintah Allah dan itu adalah benar. Yakin Allah Subhanahu wa taala akan muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melakukan. Maka dampaknya apa? Didengarlah oleh orang-orang yang di luar kota Makkah. Ada ini namanya Muhammad, dia Majnun. Maka seseorang bernama Dhimat dari kabilah Az-Shanu'ah di luar kota Makkah mendengar Muhammad Majnun. Wih, ada yang nama Muhammad, terkenal dia, namun Majnun. Ini kesempatan bagi saya. Kesempatan apa? Dhimat Al-Azni ini adalah tabib. Tabib artinya adalah dokter. Tabib yang bisa menyembuhkan orang atas izin Allah tentunya.
Nah, ada kekhususan daripada Dimad Al-Azdi ini, dia bisa mengeluarkan jin yang masuk ke tubuh seseorang. Maka orang yang kemasukan jin itu kalau kita lihat seperti orang gila, betul nggak Pak? Ada orang kemasukan jin nih, kita ucapkan Assalamualaikum, dilihat aja muka kita itu. Padahal kita ucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, dilihat aja muka kita. Kita bacakan ayat Al-Quran, kepanasan badan dia, karena macam orang gila. Maka Dimad Al-Azdi ini, dia penuh yakin bisa mengeluarkan jin yang masuk kepada tubuh Nabi Muhammad SAW. Maka dia katakan, mudah-mudahan dengan tangan saya Muhammad itu sembuh. Maka dijumpai oleh Dimad Al-Azdi ini. Dimad adalah tokoh, adalah pemimpin satu kabilah, adalah orang terkemuka dari satu kabilah namanya Azd. Maka namanya Dimad Al-Azdi ya, karena dia dari kabilah Azdiyah, maka namanya pun ditambah dengan, dinisbahkan dengan Azdi. Kalaulah saya Sutrisno, lahir di Pekanbaru, besar di Pekanbaru, maka Sutrisno dinisbahkannya Pekanbarui. Nah, tapi panjang kali kayaknya. Sutrisno Aryawi, nah, itu agak sedikit pendek, dan itu adalah tanda tangan kaligrafi saya. Kalau ada tulisan khot, ada tanda tangan Aryawi, itu penulisnya saya. Kenapa ke sana tadi? Nisbah. Jadi nisbah. Dimad Al-Azdi ini datang jumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, mudah-mudahan saya bisa mengeluarkan jin yang masuk ke dalam tubuh engkau, bisa menyembuhkan engkau melalui saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak, kalaulah ada orang yang datang kepada Bapak dan mengatakan Bapak gila, bagaimana rasanya itu Pak? Pak, saya dengar Bapak gila, saya bisa menyembuhkan Bapak. Kira-kira bagaimana itu Pak? Tak tegak mungkin kawan itu keluar, ya, karena kita marah. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi orang yang mencelanya, bahkan ingin mengobatinya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, yang mana ucapan Nabi Muhammad SAW jika saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian tahu digunakan pada waktu apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak marah. Rasulullah menerima aja, lapang dada. Seseorang yang lapang dada akan keluar kata-kata yang baik dari mulutnya. Namun seseorang yang dadanya itu terasa sempit dengan ucapan seseorang, bisa jadi ucapan yang keluar dari mulutnya lebih pedih daripada apa yang diucapkan oleh orang. Betul nggak Pak? Tapi kalau lapang, nyantai aja jawabnya. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Dijawab oleh Rasulullah SAW, Alhamdulillah, Innal hamdalillah. Maksudnya, Innal hamdalillah. Saya ulangi lagi. Rasulullah menjawab, Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Pernah dengar ini? Kapan ini dibacakan? Setiap awal khutbah, setiap awal ceramah. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Dimad Al-Azdi ketika mendengarkan ucapan Rasulullah SAW yang ia paham artinya, Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah, nahmaduhu, kami memujinya, wa nasta'inuhu, kami minta pertolongan kepadanya, may yahdillah fala mudhillalah, barang siapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak akan ada orang yang mampu menyesatkannya. Begitu juga sebaliknya. Mendengar ini, karena paham ya Pak ya, Dimad Al-Azdi kemudian mengatakan, ulangi lagi. Rasulullah mengulangi, Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, sampai akhir. Dimad Al-Azdi menyampaikan lagi, ulangi, sampai Rasulullah mengulangi 3 kali ucapan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kami memujinya, kami meminta pertolongan kepadanya, sampai akhir. Ketika itu Dimad Al-Azdi kemudian menyampaikan,
ma hadza bi syi'rin wala qawli kahanatin atau kahana wala qawli syair. Sesungguhnya apa yang engkau ucapkan ini wahai Muhammad bukanlah perkataan tukang sihir, bukanlah perkataan penyair, bukanlah perkataan dukun, apalagi orang gila. Dan sesungguhnya apa yang engkau ucapkan ini sampai ke dalam kedalaman laut. Nah, itu bahasa sastranya seperti itu. Wasala ila qomusil bahar. Qomus itu artinya ucapan itu menusuk ke dalam sampai ke dalam laut. Artinya menusuk ke dalam hati, sampai ke hati Dimad Al-Azdi. Lalu Dimad Al-Azdi mengatakan dalam sebuah riwayat, ulurkan tanganmu wahai Muhammad. Lalu Rasulullah SAW mengulurkan tangannya dan Dimad Al-Azdi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata Dimad yang tadi ingin mengobati Nabi Muhammad SAW dengan ketenangan Rasulullah, dengan lapang dadanya Rasulullah SAW, akhirnya kata-kata tersebut menyentuh hatinya, lalu kemudian ia pun bersyahadah dan masuk Islam. Rasulullah kemudian mengatakan wa ala qaumik, bagaimana dengan kaummu wahai Dimad? Ini artinya adalah konsekuensi bagi seseorang yang bersyahadah. Dimad Al-Azdi bersyahadah, berarti dia masuk Islam. Konsekuensi bagi seseorang yang masuk Islam, tidak dia kemudian berbuat baik untuk dirinya, dia sholat untuk dirinya saja. Ya memang sholat untuk diri, ya. Dia merasakan kebaikan hanya untuk dirinya saja. Enggak. Ada tuntutan sesudah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu rukun Islam yang 5 kita lakukan. Ya, sholat, puasa, zakat, haji kita, amal-amal kebaikan kita lakukan. Kita lakukan. Tidak cukup, harus ada usaha mengajak orang lain. Maka Rasulullah ketika menyalami tersebut dan mengucapkan syahadat Dimad Al-Azdi, Rasulullah katakan, bagaimana dengan kaummu? Wa ala qaumik, bagaimana dengan kaummu? Sekarang kau sudah mengucapkan syahadah, bagaimana tanggung jawab kamu terhadap kaum kamu yang masih belum beriman kepada Allah dan Rasulnya? Maka Dimad Al-Azdi mengatakan, wa ala qaumi ya Rasulullah, saya bertanggung jawab atas keislaman kaum saya. Nanti ketika saya pulang, saya akan sampaikan kepada mereka, saya ajak mereka untuk beriman kepada Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Dimad Al-Azdi pun masuk Islam dan ia kembali ke kampungnya, dan orang-orang yang berada di kampungnya pun masuk Islam. Itulah salah satu dampak daripada pencemaran nama baik Nabi Muhammad SAW. Maka yakinilah Bapak Ibu, usaha memutarbalikkan kebenaran itu akan berdampak baik bagi kebenaran itu sendiri. Terbukti Dimad Al-Azdi masuk Islam, namun tidak hanya dia saja, karena Rasulullah SAW mengajarkan kita merasakan nikmatnya Islam itu tidak cukup, harus kita ajak orang lain. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam. Masya Allah, banyak sahabat-sahabat kaliber yang masuk Islam atas ajakan daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, di antaranya Abdurrahman bin Auf, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah, itu adalah salah satu sahabat yang diajak oleh Abu Bakar. Jadi merasakan nikmatnya Islam tidak hanya untuk diri sendiri, namun kita ajak orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ada sahabat lain juga yang masuk Islam. Jadi pencemaran nama baik dampaknya adalah banyak orang yang masuk Islam. Bapak Ibu sekalian pernah mendengarkan tentang kisah Twin Tower. Bahkan Islam yang dipojokkan. Efek daripada itu, banyak yang akhirnya baca buku tentang Islam, yang akhirnya mereka masuk Islam. Nah, ada sahabat yang kedua yang saya ceritakan, ini adalah kisah yang kedua dan ini yang terakhir, yaitu seorang yang bernama Jundub bin Junadah. Ada yang kenal dengan Jundub bin Junadah?
Karena memang kita belum ketemu, kita tahu mungkin, ya. Kalau kenal tidaklah, karena belum ketemu. Jundub bin Junadah namanya juga disebut dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari tahu insyaallah kita, ya. Jundub bin Junadah atau Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah seorang yang pernah mendengarkan tentang Nabi Muhammad SAW, ya, tentang berita-berita yang disebarkan tentang Muhammad SAW. Tadi itu yang majnun, kahin, syair, sahir dan syair sampai juga ke telinga dia. Dan dia berada di kampung namanya Ghifar. Kampung Ghifar ini adalah kampung penyamun, kampung tukang begal. Kalau sekarang ada tukang begal, dulu masa jahiliyah sudah ada. Nah, nama kampungnya terkenal Ghifar. Jadi kalau mendengar kampung Ghifar, oh itu kampung begal itu. Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah seorang dari kampung Ghifar ini, maka namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu hari mendengarkan tentang Muhammad SAW, maka diutus oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini adiknya yang bernama Anis Al-Ghifari, bukan Anis Baswedan, Anis Al-Ghifari. Ini nama Anis sudah ada dari dulu, ya. Diutus adiknya, "Dek, pergi engkau cari berita tentang Muhammad. Kenapa orang-orang menyebutkan Muhammad ini macam-macam yang mereka sebutkan? Pergi engkau tanya, cari berita tentang Muhammad." Anis pun pergi dengan menggunakan tunggangannya, sampailah di kota Makkah, lalu mendengarkan berita-berita tentang Muhammad SAW, dan akhirnya dia balik, jumpa dengan abangnya Abu Dzar. Bagaimana? Apa yang engkau ketahui tentang Muhammad? "Wahai abangku Abu Dzar, sesungguhnya saya mendengar Muhammad itu mengajak ke makarim al-akhlaq, mengajak kepada akhlak yang baik. Perkataannya bukanlah syair. Perkataan yang saya dengar itu bukanlah syair." Abu Dzar Al-Ghifari mendengar informasi seperti ini, enggak puas. Enggak memuaskan saya informasi engkau nih. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari berangkat sendiri. Dia persiapkan tunggangannya, dia siapkan airnya, lalu dia pun berangkat dari kampung Ghifar menuju kota Makkah, hanya untuk menjumpai Muhammad SAW. Sampai di kota Makkah, sampai di Ka'bah, dia pun keliling tawaf dari pagi gitu, ya. Tawaf, lalu kemudian dia istirahat. Sampailah sore hari menjelang malam. Ali bin Abi Thalib melihat ni ada orang asing. Ada orang asing, maka didekati oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib menjamu Abu Dzar Al-Ghifari untuk menginap di rumahnya. Maka Abu Dzar Al-Ghifari pun ikut tanpa ada perbincangan, tanpa ada pembicaraan. Karena menurut orang Arab dulu itu tidak berbicara kecuali sesudah 3 hari. Jadi pada hari pertama Ali bin Abi Thalib tidak bertanya kepada Abu Dzar. Abu Dzar pun tidak menyampaikan keinginannya di Mekah. Begitu juga pada hari kedua, tawaf nunggu, diajak lagi oleh Ali bin Abi Thalib menginap yang kedua harinya. Sampai hari yang ketiga barulah Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Wahai Abu Dzar, wahai saudara, apa gerangan saudara datang ke sini?" Abu Dzar kemudian menyampaikan, "Karena dapat informasi, hati-hati kalau engkau mencari Muhammad, karena Muhammad ini sedang dibenci oleh orang-orang, ya. Jika engkau menyebut Muhammad saja itu udah banyak yang benci. Ternyata menyebut nama seseorang itu kadang ada yang benci, hilang juga kadang, ya. Jadi di zaman Rasulullah sudah ada itu. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari dipesan sama adiknya, hati-hati engkau kalau bertanya ke orang. Yang kau sebut Muhammad ternyata salah orang, habis kau nanti." Maka dalam 3 hari itu Abu Dzar Al-Ghifari juga membaca siapa Ali bin Abi Thalib ini. Maka pada hari ketiga ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, "Apa gerangan engkau?" Abu Dzar sudah tenang dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu Abu Dzar menyampaikan, "Saya ingin berjumpa dengan Muhammad." Kira-kira Ali bin Abi Thalib tahu nggak di mana tempat Nabi Muhammad SAW? Tahu pasti. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Besok pagi kita jumpai Muhammad SAW di tempatnya." Alhamdulillah. Tapi tetap saya akan angkat suara, nggak apa-apa. Besok pagi kita berangkat, kita jumpai Muhammad SAW. Namun saya pesan kepada engkau wahai Abu Dzar,
saat perjalanan menjumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempatnya, jika saya mengkhawatirkan seseorang yang kira-kira membahayakan diri saya dan diri engkau, maka saya akan menuangkan air. Kalau saya menuangkan air, berarti ada orang yang mengkhawatirkan engkau jangan ikuti aku lagi. Siap, kata Abu Dzar. Maka keesokan harinya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib jalan di depan, Abu Dzar mengikuti dari belakang. Tidak ada tanda-tanda yang membahayakan hingga berjumpalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad menjelaskan kepada Abu Dzar tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Islam, tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hatinya pun tenang dan dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesudah mengucapkan ini, Nabi Muhammad katakan kepada Abu Dzar, pulanglah engkau kepada kaummu, pulanglah engkau ke kampungmu, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemenangan, baru engkau perlihatkan keislamanmu. Abu Dzar bekas preman, Pak. Orang yang lahir dan besar di kampung Gipar, kampung begal. Saat kejahatan dia berani, saat dalam kebatilan dia berani, maka saat dalam kebenaran seperti ini dia lebih berani. Maka dia keluar dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mengucapkan dengan suara yang lantang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membuat telinga orang-orang kafir Quraisy sakit, membuat hati orang-orang kafir Quraisy sakit, sehingga Abu Dzar didatangi dan dipukul sampai terluka, sampai jatuh, hingga akhirnya Abbas bin Abdul Muttalib datang dan menjaga, melindungi tubuh daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Celaka kalian, kata Abbas bin Abdul Muttalib, nggak tahu kalian ini siapa? Ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari dari kampung Ghifar. Kalian dari Mekah ke Syam pasti melewati kampung Ghifar. Celaka kalian. Bisa-bisa kalian ketika akan pergi ke Syam dihabiskan juga kalian di kampung Ghifar. Gitulah Abbas bin Abdul Muttalib menjaga Abu Dzar Al-Ghifari. Padahal Abbas bin Abdul Muttalib belum masuk Islam lagi, Pak. Belum masuk Islam. Namun membela, karena ini kezaliman nih, orang mengucapkan syahadah aja dipukul. Hanya mengucap asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dipukul sampai terluka. Kapok enggak. Keesokan harinya Abu Dzar teriak lagi mengucapkan asyhadu an la ilaha, enggak takut. Oh, dari kampung begal. Kebatilan, saat kebatilan aja dia berani, apalagi dalam kebenaran. Maka Abu Dzar Al-Ghifari pulang ke kampungnya. Dia ajak orang-orang yang ada di kampungnya, sehingga diriwayatkan bahwasanya orang-orang penduduk kampung Ghifar itu masuk Islam 50%-nya sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, dan 50% sesudahnya, ataupun 50% sisanya masuk Islam sesudah hijrah, atas usaha dari seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, yang mendapatkan berita tentang Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad tukang sihir, Nabi Muhammad penyair, Nabi Muhammad dukun. Ternyata dampak daripada pencemaran nama baik terhadap pembawa risalah kebenaran berbalik kepada kebaikan dan berbalik membela untuk kebenaran tersebut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada sore hari yang mulia ini. Semoga duduk kita, pendengaran kita, penglihatan kita mendengar pengajian ini menjadi tambahan kebaikan dalam timbangan amalan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana hari ini saya sampaikan adalah dampak daripada pencemaran nama baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke depan saya akan menyampaikan tentang usaha dari kaum kafir Quraisy menyakiti fisik Nabi Muhammad. Ya. Pertama, kita sampaikan usaha menjauhkan Abu Thalib. Yang kedua,
mencemarkan nama baik, ya. Nanti yang ketiga atau termasuk yang keempat dari usaha-usaha itu adalah menyakiti fisik Nabi Muhammad SAW. Insya Allah masih ada ya satu pertemuan sebelum Ramadan. Insya Allah. Karena sekarang masih Rajab, insya Allah bulan depan Sya'ban. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kurangan dan kesalahan. Kepada Allah kita semua minta ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.